partai politik itu nanti tahapannya mendaftar, baik yang sudah punya kursi di dewan atau yang punya kursi di provinsi dan kabupaten kota, atau masih belum punya kursi atau partai politik baru. Nah, ini kami juga sudah melakukan BIMTEK, dan insya Allah besok Kamis KPU Kota Surabaya itu akan melakukan sosialisasi terkait dengan pendaftaran partai politik dan juga terkait dengan peraturan KPU nomor 4 terkait secara keseluruhan jadwal dan tahapan pendaftaran partai politik termasuk verifikasinya. Nah, di situ harapan kami terutama ke para peserta politik ya, kami sudah mengundang kurang lebih 75 partai politik yang kami undang hadir secara langsung di KPU Kota Surabaya, memenuhi undangan kami. Setidaknya kami bisa memberikan informasi yang utuh kepada teman-teman peserta pemilu atau partai politik. Ya. Banyak ya Pak Zubairi ya, 75 ya parpolnya Pak ya? Ya, baik itu yang sudah punya parlemen atau memenuhi parliamentary threshold yang di DPR RI, atau yang partai yang hanya punya kursi di DPR provinsi ataupun kota, kabupaten kota, atau yang masih belum dapat kursi dan mungkin saja baru berdiri gitu kan ya. Baru berdiri. Itu kurang lebih 75. Banyak ya Pak ya. Ya, oke. Tapi saya mendengar beberapa kabar begitu, salah satunya adalah kemarin kalau tidak salah KPU Jatim ini menggelar sosialisasi dan pendidikan pemilih segmennya disabilitas itu di daerah pelanggaran pemilu tinggi di Kabupaten Sampang. Nah, ini berarti sudah mulai ya ada pendidikan dan sosialisasi seperti ini, Pak Zubairi? Sebenarnya kalau ngomong soal pendidikan pemilih atau sosialisasi itu sebenarnya tidak nunggu pemilu atau nunggu pilkada. Itu menjadi salah satu tugas kewajiban KPU ya untuk terus melakukan pendidikan pemilih. Ya, tujuan utamanya juga dalam rangka untuk peningkatan partisipasi masyarakat, termasuk salah satu yang dilakukan di KPU Jawa Timur kemarin dengan menggandeng teman-teman disabilitas di Kabupaten Sampang. Dan kami di KPU Kota Surabaya sering kita melakukan sosialisasi. Terakhir kita dengan teman-teman disabilitas LIRA ya, kemarin itu kita mengadakan sosialisasi secara daring, ya tujuannya ya dalam rangka untuk memberikan informasi yang utuh terhadap teman-teman disabilitas, karena memang di KPU itu ada salah satu prinsipnya itu yang aksesibilitas, itu memberikan akses terhadap teman-teman disabilitas supaya mudah begitu ya, dan partisipasinya juga tidak hilang itu kan? Tidak hilang, dan membuat mereka itu mempunyai keterikatan dengan kita. Untuk seperti yang disampaikan di tema hari ini, untuk mereka biar lebih asik lah untuk menggunakan hak pilihnya. Setuju Pak Zubairi. Jadi aksesibilitas itu akan membuat pemilu jadi asik kan. Orang jadi nyaman memilih, itu pun juga adalah perspektifnya adalah pemilu yang asik gitu ya. Betul. Menikmati tempat pemungutan suaranya juga jadi asik. Tidak ada keramaian di pemilu dalam arti tidak ada kegaduhan, itu juga asik gitu ya. Nah, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi saya coba untuk perdengarkan dulu laporan dari reporter Ani Asana tentang sosialisasi pemilih disabilitas yang ada di wilayah Sampang. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, KPU Jatim menggelar sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan segmen disabilitas di daerah pelanggaran pemilu tinggi, yakni di Kabupaten Sampang. Kegiatan ini menurut Divisi Sosialisasi Pendidikan, Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Sosdikli dan Parmas KPU Jatim, Gogo Cahyo Baskoro, merupakan bentuk komitmen KPU untuk mewujudkan pemilu yang inklusif. Gogot mengungkapkan bahwa sering sekali keterbatasan aktivitas secara tidak langsung berdampak pada kesadaran politik. Disabilitas yang aktif berpartisipasi biasanya jika sudah berorganisasi, sementara yang tidak berorganisasi enggan untuk berpartisipasi. Di sini dukungan keluarga terhadap keterlibatan aktif disabilitas sangat diperlukan. Nah, bicara tentang pemilih disabilitas, ini sebenarnya mereka memiliki hak yang sama sebagai warga negara, namun ternyata ini tingkat partisipasi pemilih disabilitas ini masih tergolong rendah ya. Mungkin ada beberapa problem seperti misalnya
masih rentannya pemilih disabilitas dimobilisasi dan dijadikan komoditas dalam berbagai peristiwa politik. Kemudian masih minimnya dukungan keluarga terhadap keterlibatan disabilitas, juga beberapa persoalan lain. Komisioner KPU Jatim ini menerangkan, saat ini partisipasi pemilih segmen disabilitas masih rendah. Perbandingan jumlah daftar pemilih tetap, DPT dan jumlah partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu 2019 lalu di Jawa Timur, yakni untuk pemilih presiden dan wakil presiden sebesar 39%, DPR 36%, DPD 36%, dan DPRD Provinsi 37%. Sedangkan perbandingan jumlah DPT dan jumlah partisipasi pemilih disabilitas pada pemilihan 2020 di Jawa Timur, laki-laki 38,34% dan perempuan 36,69%. Ani Hasana melaporkan. Ya, saya menggarisbawahi kalimat yang menarik dari Pak Gogo Cahaya Baskoro dari KPU Jatim bahwa pemilu yang inklusif itu akan melahirkan partisipasi begitu ya. Jadi ini menarik untuk kita cross-check-kan begitu dengan Ketua Biro Advokasi dari DPD Persatuan Tunanetra Indonesia Jawa Timur atau Pertuni Jatim periode 2021-2026, Pak Denny Kurniawan yang langsung hadir di studio ini. Pak Denny, gimana Pak tadi sosialisasinya, kemudian juga mungkin ada hal yang mau disampaikan terkait dengan upaya dari KPU ini, Pak. Baik, terima kasih. Sejauh ini upaya dari KPU Jawa Timur itu sudah sangat luar biasa terhadap disabilitas. Dan yang disampaikan oleh reporter Mbak Ani Hasan tadi memang sangat tepat. Kebanyakan mereka yang mau memilih itu adalah mereka yang sudah berorganisasi. Mengapa demikian? Karena mereka yang berorganisasi inilah yang biasanya menjadi sasaran KPU untuk bersosialisasi. Selain dari organisasi, memang beberapa KPU di kota kabupaten yang sejauh 2019 kemarin saya ketahui itu memang menyasar juga ke sekolah-sekolah SLB yang tujuannya memang untuk pemilih pemula di tingkat disabilitas. Tapi kembali lagi begini, yang menjadi pemilu, karena ini temanya tadi pemilu asik ya. Nah, yang menjadi pemilu itu tidak asik sendiri adalah biasanya dari masing-masing desa setempat. Oke, kenapa? Yang pertama adalah keramahan dari petugas TPS. Oke. Yang kedua, keramahan dari tempat. Yang ketiga, kadang beberapa mereka yang difabel itu masih memiliki intervensi untuk memilih. Nah, ini yang akhirnya menjadi tidak asiknya dalam sebuah pemilu. Contoh, di salah satu daerah di Kabupaten Pasuruan, karena memang saya dari Kabupaten Pasuruan ya, jadi sebelum saya menjadi Ketua Biro Advokasi di Pertuni Jawa Timur, saya memang sempat menjadi relawan demokrasi KPU di Kabupaten Pasuruan. Itu ternyata keluhan teman-teman di sana, aksesibilitas dari petugas TPS itu tidak sesuai dengan apa yang sudah diajarkan atau yang sudah disosialisasikan oleh KPU beserta dengan relawan demokrasinya. Kayak contoh misalkan, kalau mungkin TPS yang akses susah ya, kita mengakomodasi itu. Saya yakin para petugas TPS mencari tempat pun susah gitu. Tapi paling tidak keramahan. Kayak contoh misalkan yang pertama, disabilitas harus diutamakan atau didahulukan gitu kan. Nah, di beberapa daerah itu tidak. Kadang ada yang beberapa daerah yang mendahulukan disabilitas dapat cemoohan dari warga. Contoh misalnya, kok enak ya, padahal kita yang sudah ngantri di sini. Nah, itu sebenarnya membuat down mental mereka juga. Nah, dengan itu harapan kami dari Pertuni Jawa Timur, terutama harapan saya selaku Biro Advokasi, paling tidak KPU ini lebih menekankan bagaimana caranya membimbing petugas TPS yang sebaik dan seramah mungkin untuk melayani difabel. Karena begini, Mas Arief, teman-teman difabel, terutama yang tidak ikut organisasi, itu sangat mudah menjadi mental block. Contoh misalkan, saya memilih nih, saya memilih, tiba-tiba kan didahulukan nih, tiba-tiba di belakang ada yang ngomong, kok enak ya, kita yang nunggu dari tadi loh. Nah, pasti dalam hatinya, apa karena saya nggak bisa lihat ya, saya didahulukan, saya dianggap kasihan dong. Padahal tidak seperti itu. Tujuan KPU kan menyamakan, menyetarakan dan tidak mempersulit gitu kan. Nah, tapi karena omongan masyarakat dulu yang akhirnya, ya udah deh, tahun depan saya nggak mau milih lagi. Itu pernah terjadi di beberapa daerah yang sempat bercerita ke saya saat 2019 kemarin. Yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan terkait aksesibilitas huruf Braille untuk teman-teman difabel netra. Sejauh ini huruf Braille itu hanya ada untuk presiden.
untuk DPRD, DPD dan lain sebagainya itu tidak ada huruf braille-nya, sehingga tingkat pelanggaran pemilih atau bagaimana pendamping menyalahgunakan teman-teman difabel untuk memilih A ke pemilih yang lain itu sangat potensial potensial gitu ya. pelanggaran banget. Karena terjadi sendiri di saya waktu pemilihan bupati 2018 itu saya sudah mau milih salah satu calon, gitu kan? Diarahkan yang lain. Untungnya Siapa saya yang mengarahkan ini, Pak Dhani? pendampingnya yang arahkan langsung dari gitu? TPS, betul. Padahal kan memang seharusnya kan tidak boleh diarahkan ya. Jadi untungnya saya saat itu ada kedekatan sama komisioner KPU Kabupaten Pak Arif. Sehingga saya sudah tahu pasangannya nomor berapa ini sebelah mana, yang nomor berapa sebelah mana gitu kan. Sehingga ketika saya sudah mau yang kiri, sini Mas yang sini. Ya, akhirnya saya sedikit memberontak dikit loh. Bukannya ini ya. Loh sampean kok tahu gitu. Ini timbul seperti itu. Gitu. Jadi itu yang membuat sebenarnya teman-teman difabel enggan untuk memilih. Oke. Gitu. Ya, konkret sebenarnya ini karena langsung menghujam ke topik kita gitu ya, pemilu asik dan langsung punya indikatornya gitu. ini. Jadi Pak Denny ini punya indikatornya. Yang pertama keramahan petugas itu adalah asik ya. Kemudian keramahan TPS-nya itu asik gitu. Kalau tempatnya mudah dijangkau, aksesibilitasnya sangat mumpuni, itu adalah asik. Kemudian kalau nggak ada intervensi tadi, nggak ada yang ngarah-ngarahkan gitu, itu asik pemilu itu dan kita enjoy gitu Pak Dini ya, datang ke TPS. Betul. Nah, Pak Surokim nanti reviewnya Pak, tapi kita ke Pak Subairi sebentar nih. Gimana Pak Subairi? Ini kok asik juga ini yang dibahas. Ya, saya mungkin sedikit menambahkan ya Mas Arief ya. Dari pengalaman Pilwali Kota Surabaya 2020 kemarin, ini saya sungguh luar biasa. Bantuan, support, bahkan tingkat partisipasi masyarakat dari teman-teman disabilitas ini luar biasa. Di angka 59,20%, nyaris 60. Ini juga luar biasa. Itu di masa pandemi Mas ya. Di masa pandemi dengan kondisi hampir 1 hari mendung tebal Pak Surohim ya. Jadi tingkat kehadiran, tingkat partisipasi teman-teman disabilitas itu tembus di angka 59,20%. Itu artinya apa? Karena memang kita konsen kemudian memberikan pendidikan pemilih, sosialisasi ke teman-teman disabilitas. Saya keliling betul dan saya dampingi betul teman-teman disabilitas. Bahkan waktu itu di lantai 3 itu mereka bikin konser musik yang daring ya untuk menjaring teman-teman yang disabilitas dan pemilih pemula juga. Dari komunitas Mata Hati itu Pak ya. Betul. Nah, itu luar biasa. Dan kami memang ada yang namanya relawan demokrasi. Dan di situ salah satu segmennya itu adalah teman-teman disabilitas. Jadi KPU memang betul-betul konsen soal di lapangan kemudian ada sedikit noise gitu ya. Ya, itu saya kira mungkin menjadi masukan kami ke depan untuk kemudian lebih menyentuh dan lebih dekat lagi dengan teman-teman disabilitas. Saya sering bahkan saya terjun langsung kalau dalam tiap sosialisasi dari narasumber untuk mendampingi teman-teman itu. Mereka luar biasa, tingkat soliditasnya dan bahkan tingkat kehadirannya ke TPS itu tidak bisa diragukan. Ini buktinya di Pilwali 2020 kemarin mencapai angka 59,20%. Ya, keren ya Pak ya. Jadi tingkat partisipasi itu yang memang harus terus dijaga tensinya begitu ya, supaya pada saat hari H juga tingkat partisipasi itu tetap menguat begitu. Karena kan kalau versi saya yang nggak asik tadi Pak Denny mungkin ya, kalau versi saya itu kita pengen ke arah A gitu, nanti ada musuhnya. Betul. Ada yang nggak suka gitu. Apain kamu ke A, kok nggak ke B aja gitu. Nah, itu yang harus mudah ditinggalkan begitu supaya jadi asik gitu, bahwa kita itu punya independensi dalam memilih dan nggak perlu juga kita sesama calon pemilih itu kemudian harus punya pandangan yang berbeda, harus nggak musuhan gitu, harus nggak temenan. Itu kan beda ini ya. Satu lagi yang menjadi rawan Mas Arief, bahwa kalau misalkan teman-teman difabel yang tidak ikut organisasi misalkan, entah itu netra, ya biasanya lebih sering mudah diintervensi sih disabilitas intelektual sama rungu wicara ya, karena kan mereka kurangnya informasi, kurangnya memahami analisa gitu kan, sehingga kadang keluarga sendiri menjadi intervensi. Kamu mau nanti milih ini ya, ini bagus gitu.
akhirnya kan kembali lagi tidak sesuai hati nurani kan. Ini yang padahal setiap pemilih itu punya keinginan sendiri kan gitu ya Pak Denny ya. Betul. Jadi mungkin yang perlu digarisbawahi ya Mas Arief ya. Aksesibilitas ini kan kemudian menjadi salah satu prinsip ya dari KPU. Itu sudah tidak hanya slogan atau kata-kata kami. Selain ada relawan demokrasi, aturan di TPS itu memang tidak boleh kemudian ditempatkan di tempat yang tinggi, karena memang itu untuk aksesibilitas teman-teman daksa. Itu satu. Dua, kalau memang kemudian mereka mau memilih, bisa didampingi oleh keluarga. Dan yang ketiga, kami di setiap debat publik itu selalu ada teman-teman yang menjadi interpreter, penerjemah untuk teman-teman disabilitas. Itu, dan yang terakhir itu kami juga dalam menyentuh, berkoordinasi dan bersosialisasi dengan teman-teman disabilitas ini juga template ya atau surat suara itu udah khusus ada untuk tunanetranya. Saya kira sepengetahuan saya tidak hanya di presiden saja, di seluruh, karena memang itu untuk khusus ya template itu untuk bahkan setiap sosialisasi saya bawa contoh surat suara waktu Pilwali kemarin ini dan mereka juga melakukan sosialisasi. Oh iya benar, ini calon nomor 1, ini calon nomor 2 sudah ada Mas. Jadi kalau ramah disabilitas saya kira hari ini KPU ya di segala tingkat itu sangat-sangat ramah menurut saya. Soal nanti ada teknis yang harus disempurnakan, ini menjadi masukan bagi kami untuk terus bergerak kemudian lebih pada memberikan akses yang lebih baik terhadap teman-teman disabilitas. Oke. Pak Surokim ini silakan Pak, mungkin ada review dari beberapa komentar yang sudah muncul, penjelasan-penjelasan sangat menarik begitu ya, bahwa KPU sendiri sudah tahapannya ini bahkan sudah sampai sosialisasi dan persiapan yang menyentuh langsung kebutuhan disabilitas. Misalnya sudah ada potret tadi tentang indikasi-indikasi yang tidak asiknya seperti apa kalau dari versi disabilitas. Teman-teman kita Pertuni sudah memberikan gambaran begitu. Nah Pak Surokim, gimana Pak supaya pemilu itu asik Pak kalau dari pengamat politik ini Pak? Ya, membuat pemilu asik itu memang faktornya banyak. Ada faktor makro, ada faktor mikro, mungkin yang barusan kita diskusikan ya faktor teknis ya. Tapi faktor-faktor makro itu juga sangat berpengaruh di sana. Jadi tidak hanya pemilih ya, tapi juga ada penyelenggara, parpolnya gitu Pak ya. Ada calonnya. Parpol, ada calon, ada regulasi jangan lupa, ada teknologi. Jadi memang kompleks ya, untuk faktor-faktor makro itu yang bisa mempengaruhi pemilu itu asik atau tidak. Sehingga menurut saya memang tidak hanya perhatian diberikan kepada para pemilih, tapi juga penyelenggara, regulasi, peserta pemilu juga, supaya semuanya menjadi asik. Kalau kemudian pemilihnya sudah asik, sudah cerdas, tapi pemain ya, orang-orang atau kandidat-kandidat yang ikut pemilu juga tidak asik, ya pemilu jadinya tidak asik. Misalnya apa Pak? Di gelanggang yang nggak asik apa ini misalnya? Ya Pilpres contohnya sudah bisa kita rasakan residunya sampai sekarang ya. Sampai sekarang yang tadi disampaikan ada cebong kampret itu masih membekas sampai sekarang. Menurut saya itu nggak asik banget gitu ya. Kenapa? Ya karena itu menurut saya peserta pemilunya juga nggak asik gitu. Jadi pemilu asik itu memang dibutuhkan prasyarat kecerdasan ya, literasi politiknya harus baik, dan itu memang tugas, tidak hanya tugas KPU dari KPU tapi juga semua pihak untuk bisa meningkatkan kualitas para pemilih kita, kualitas para peserta kita, termasuk juga kualitas penyelenggara. Memang ini tugas yang sungguh tidak mudah karena memang kompleks situasinya. Tapi kita berharap karena situasi makronya kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Pandemi juga belum kelar, belum selesai. Bayangkan kalau orang kemudian selama 2 tahun berjibaku dalam konteks pandemi, tentu menjadi bahagia itu tidak mudah karena tekanan ekonomi dan lain-lain juga berpengaruh.
Nanti kalau sampai pemilunya ndak asik, ketambahan beban lagi, itu jadinya pemilunya menjadi bukan hiburan tapi juga menambah beban. Nah tentu kita tidak mau situasi seperti itu juga berlangsung terus-menerus. Nah supaya kemudian pemilu itu menjadi pencerahan, hiburan, sekaligus juga pengharapan, saya pikir memang dibutuhkan kesungguhan dari semuanya. Menurut saya penyelenggara harus oke, peserta pemilu harus oke, regulasinya juga oke, termasuk tadi akses teknologi dan lain-lain juga harus oke. Inilah yang membuat penyelenggaraan pemilu memang dari waktu ke waktu tidak mudah. Betul. Termasuk perilaku memilih masyarakat juga, kalau dulu variabelnya sederhana banget itu ya, tapi sekarang kian kompleks situasinya. Jadi memang tantangannya memang selalu tidak mudah dan diperlukan menurut saya kecerdasan dari semua pihak ini untuk bisa mendorong ya betul-betul agar pemilih dan semuanya itu menjadi cerdas. Untuk apa? Untuk pemilu yang cerdas. Karena hanya dengan pemilih, penyelenggara, peserta yang cerdaslah pemilu itu bisa menjadi asik gitu ya. Oke. Tidak mudah tersulut, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah termakan hoax dan fake news lain-lain begitu, tidak mempan gitu. Tapi kalau pemilihnya pemilih yang belum terliterasi, potensi itu sungguh tidak menjadi asik. Ya. Pak Surkim, kalau di tengah-tengah situasi saat ini misalnya tadi ada pandemi gitu ya, ada dampak ekonomi yang muncul karena perang Rusia Ukraina, ada Citayam Fashion Week kalau sekarang ini. Sebenarnya ini kita nggak mempartisipasi nih, kita ngomong minat saja. Orang membicarakan pemilu itu gimana sih Pak? Mungkin ada survei atau mungkin ada pernah penelitian kecil-kecilan gitu dari Pak Surokim sebagai akademisi ya, mungkin dari Surabaya Survey Center gitu. Tentang orang itu masih minat gak sih atau masih memperhatikan gak sih soal pemilu, dan kemudian pernah juga terpikir soal 2024 itu Pak? Ada sedikit data yang unik ya. Respon para milenial terhadap politik itu memang masih negatif. Karena? Masih negatif. Jadi memandang politik itu masih belum menjadi sebuah medan perjuangan yang ada ekspektasi, ada sesuatu yang baik di sana, tapi lebih dipahami dari kotornya saja, sehingga mereka banyak menghindar dari politik. Tapi anehnya partisipasi mereka signifikan gitu. Jadi tetap ada harapan bahwa kendati politik ini mungkin belum asik banget, masih banyak penyimpangan, kesannya masih kotor, tapi mereka punya harapan bahwa jalan ini tuh menjadi salah satu ya instrumen untuk memberikan perubahan. Dan saya pikir itulah yang nanti perlu kita garap, kendati pengetahuan, apalagi sekarang media sosial juga makin masif. Saya pikir di tantangan-tantangan seperti itu memang harus tetap kita bagaimana caranya agar pemilu itu tetap menjadi media baik, perubahan yang baik, bisa menjadi persemaian bahwa masih ada sesuatu yang bisa kita perbaiki dari negeri ini melalui instrumen itu. Ini keren sekali sebenarnya hasilnya, karena milenial itu menganggap bahwa partisipasi pemilu tetap harus diberikan begitu. Betul. Tertariknya masih tinggi meskipun ada anggapan pemilu itu masih kotor gitu. Politik itu masih kotor gitu. Konsisten dari waktu ke waktu. Bahkan respon terhadap politisi, lembaga-lembaga partai politik memang masih belum menggembirakan sampai sejauh ini di kalangan milenial. Padahal milenial itu adalah gambaran dari pemilih masa depan kita. Jadi memang harus ada, ya saya katakan, politik kita itu memang harus digeser dari politik mamalia menjadi politik insani, atau mungkin politik yang lebih transendental lagi. Karena kalau politik mamalia itu kan politik yang saling meniadakan, politik yang saling mengalahkan. Tapi kalau politik insania itu kan sudah ada respek, tenggang rasa, hormat kepada lian, dan pemilu kita harus ditingkatkan ke sana. Jangan sampai menjadi pemilu mamalia gitu ya. Orang saling mengalahkan, saling berkonflik, menang kalah, tidak ada respek, tidak ada ruang untuk bisa menghormati yang lainnya. Itu yang saya sebut sebagai politik mamalia, dan politik kita masih di situ. Tapi kalau politik kita bisa kita tingkatkan menjadi politik insania, bahkan mungkin politik robani begitu, insya Allah politik akan menjadi medan ibadah ya, medan perjuangan untuk memberi kemaslahatan sebanyak-banyaknya bagi publik dan umat. Tapi kalau pola pikir
mindset masyarakat kita politik masih mamalia seperti itu, sulit menggeser persepsi, termasuk mungkin persepsi anak-anak muda untuk tertarik di dalam politik. Ya. Kalau waktu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kemudian berkontestasi itu, kemudian sekarang Pak Prabowo juga bagian dari kabinet, jadi Menhan, itu termasuk politik yang mana nih Pak? Ya, bagian dari rekonsiliasi menurut saya itu ya. Mereka tahu betul bahwa resiko dari kontestasi itu sungguh sangat luar biasa dan memang harus dimulai dari pimpinan-pimpinan untuk bisa memberi edukasi kepada publik bahwa politik tidak harus bermusuhan terus-menerus, karena ada ruang-ruang di mana anak-anak bangsa harus berkolaborasi, anak-anak bangsa harus bekerja sama. Demi apa? Demi kebaikan publik, demi kebaikan umat. Dan saya kira contoh yang diberikan oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo dalam konteks itu menurut saya tidak sekedar politik insania, tapi menurut saya itu sudah politik robbani. Dan kita selayaknya meneladani itu. Ya, luar biasa begitu ya, karena yang paling penting adalah rekonsiliasi, meskipun mungkin efeknya masih terasa sampai sekarang gitu ya, yang di bawah di grassroots di grassroots mestinya ada, kita gitu. Harus punya kesadaran bersama untuk menyontoh lah apa yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan kita. Ya, teladannya sudah berbeda kan gitu ya, sudah terlihat sangat akur sekali gitu. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Pak Suroki nih, Pak Zubairi, bahwa kalau soal pemilunya itu kan artinya kalau partisipasinya masih cukup tinggi kan berarti masih sangat percaya begitu bahwa ini instrumen yang juga diharapkan begitu oleh milenial yang kita bahas tadi. Tapi di sisi lain ada image buruk tentang politik itu sendiri. KPU punya peran nggak Pak untuk kemudian memberikan gambaran bahwa politik itu tidaklah buruk sebenarnya gitu, dan perubahan itu cuma muncul dari cara-cara politik dan itu salah satunya dari pemilu ini. Gimana Pak Zubairi? Ya, sebenarnya mungkin yang menjadi titik tekan dan kesepakatan kita bersama ya, bahwa pemilu itu kan tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU. Hampir seluruh elemen masyarakat itu juga harus mensukseskan pemilu yang memang agenda kebangsaan. Terlebih sebagai warga negara dan anak bangsa ya, kita menilai pemilu yang 5 tahun sekali ini adalah agenda yang mungkin kita kawal bersama, kita sukseskan bersama. Karena memang ini mau tidak mau, suka tidak suka, ini adalah momentum kita untuk memilih pemimpin yang lebih baik. Nah, kita kan tidak mau kemudian mundur ke arah belakang menengok sejarah. Kita harus ada pertumpahan darah untuk kemudian merebut menjadi pemimpin, menjadi raja. Kan kalau di zaman sejarah Pak Suraim ya, kita harus perang dulu, ada pertumpahan darah dulu, baru jadi raja. Seperti halnya Ken Arok yang harus membunuh Tonggol Ametung untuk jadi raja. Kan kita tidak mau hal-hal seperti itu. Sampai, Pak. Nah, dan pemilu ini kemudian menjadi sarana untuk kita memilih pemimpin yang lebih baik. Dan di situ kedaulatan rakyat itu ada. Nggak ada kemudian rumusnya saya yang KPU dapat 2 surat suara, nggak ada. Semuanya sama. Satu. Bahkan sekelas, mohon maaf ya, presiden pun juga satu, memilihnya satu. Di situ kemudian sama. Nah, ayo kita kawal bersama-sama. Tentunya yang asik-asik lah. Yang asik-asik itu ya sudah kita sesuai mungkin porsinya kita bergerak, seperti teman-teman dari disabilitas ini juga luar biasa, dari Mas Rohim ini yang akademisi ya sudah. Kita sebenarnya masih ada harapan yang lebih baik ya dengan pemilu. Silakan kedaulatan rakyat untuk memilih siapa aja monggo. Yang penting yang kemudian saya sampaikan ini adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk RRI juga lah. Dengan seperti ini kan menjadi edukasi ya Pak, edukasi dengan tagline yang pemilu asik. Kalau di bahasanya kami itu pemilu damai, riang gembira. Pemilu riang gembira. Ya sudah, kita nikmati 5 tahun ini dan sudah, toh ketika nanti siapapun yang terpilih itu adalah kehendak rakyat. Siap.
Jadi pemilu itu membawa asas kesetaraan gitu ya. Surat suaranya untuk masing-masing orang ya cuma satu gitu. Karena kalau dapat 5 itu berarti kupon jalan sehat ya. Bukan memang, surat suara. Apa memang pernah ada itu. Kemudian Mas Arief karena dari RRI dapat 2 itu kan ya ada. Iya, itu berarti bonus kupon jalan sehat itu. bukan surat suara. Dari Bandung Timur ini ada Pak Ahmad Irwan. Belum saya undang sudah mau masuk ini. Coba kita angkat dan dengarkan pendapatnya nih. Pak Ahmad Irwan, selamat pagi. Selamat pagi Mas Arief, maaf nih saya belum diundang karena saya mau berangkat beraktivitas. Oh ya, monggo silakan pertanyaannya Pak. Ya selamat pagi Bapak narasumber kan. Pagi Pak. Pagi. Pak, kan 2 tahun lagi ya kita bilang pemilu sudah mulai terasa hangat tuh kan di sini sudah pada perkenalan. Yang saya tanyakan begini Pak, kan sekarang masalah money politik tidak bisa dihindari kan. Nah di sini yang paling rawan itu kena money politik adalah pemilih pemula atau para pemuda. Nah bagaimana caranya Pak supaya memberikan pendidikan politik terhadap para pemula supaya jangan sampai kita lah kan berpikir mana aja yang ngasih uang kan itu berpikir kalau berpikir seperti saya kan kalau saya misalkan begini Pak tiba-tiba ada seorang calon ngasih uang misalkan 100.000 supaya ditipu saya berpikirnya beberapa kali lipat Pak di sini karena apapun juga masa uang 100.000 saya masih mampu lah untuk cari tidak usah menerima dari calon juga masih mampu saya cari. Nah di sini bagaimana Pak ini kan saya yang tahu kebanyakan isi realita di rumah saya adalah bagaimana cara supaya memberikan pendidikan politik terhadap para pemula karena kebetulan saya di sini Pak sebagai ketua RW tahu kan masalah berapa orang terima kasih Pak. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tentang money politik ya. Yang mengkhawatirkan adalah ketika money politik itu dianggap bagian dari pemilu asyik gitu. Jadi kalau pas pemilu itu wah dapat banyak kita ini. Ya ini yang ngeri sebenarnya ya. Apalagi kalau kemudian itu berpengaruh pada hasil ini yang sangat ngeri sekali. Tapi saya coba untuk perkenalan kembali narasumber-narasumber kita sebelum membacakan WA dan juga komentar melalui YouTube ya. Kita untuk pagi ini bersama dengan Bapak Subairi SPD dari Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Surabaya. Kemudian Bapak Surokim Abdussalam, peneliti senior Surabaya Survey Center atau SSC, Dekan FISIP Universitas Trunojoyo Madura atau UTM. Beliau adalah dosen komunikasi politik dan juga Bapak Denny Kurniawan ya, Ketua Biro Advokasi DPD Pertuni atau Persatuan Tunanetra Indonesia Jawa Timur periode 2021-2026. Anda bisa komen langsung melalui YouTube ya. Kita sedang live YouTube, jadi Anda bisa masuk ke channel RRI Surabaya. Di channel RRI Surabaya juga bisa live komen ya. Jadi komentar di sana kita akan bacakan. Monggo silakan Pak Money Politik ini. Pak Surokim, Pak Subairi ini boleh memberikan komentar karena sepertinya kan ada juga yang menganggap bahwa ini asik gitu. Wah waktunya kita nerima dari sana, nerima dari sini gitu. Kalau soal pilihan kan nggak ada yang tahu di bilik suara gitu. Istilahnya gitu Pak, cuman nggak tahu mungkin analisnya gimana nih Pak. Nanti setelahnya Pak Surokim sama Pak Subairi saya izin jawab juga. Boleh silakan. Ayo silakan Pak Denny. Monggo Pak Denny mau mulai. Pak Subairi dulu aja, Pak Subairi dulu aja. Monggo Pak. Justru Pak Denny mungkin ada potret yang mau diceritakan pernah dapat money politik Pak ini ya. Baik. Karena organisasi. Denny dulu aja. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Jadi begini Pak. Teman-teman disabilitas kembali lagi ke yang ikut organisasi dan yang tidak ikut organisasi kita. Kebanyakan partai kalau mendekati pemilu itu yang disasar itu disabilitas. Gitu ya Pak ya. Sebelum-sebelumnya nggak pernah kenal gitu maksudnya. Iya. Kalau menyasar organisasi mereka jarang, tapi perseorangan. Oh. Apa bedanya? Apa enaknya dengan organisasi atau perseorangan ini? Jadi gini, kalau mereka menyasar ke organisasi, mungkin mereka sudah merasa jangan, pasti mereka sudah diedukasi sama KPU. Jangan, mereka sudah pasti dapat sosialisasi tentang bagaimana itu pemilih. Pasti mereka mikirnya di situ. Tapi kalau difabel, yang terutama difabel pemula, seperti yang disampaikan Bapak yang penelpon tadi, atau teman-teman difabel yang belum pernah mengenyam dunia pendidikan. Kita tahu sendiri bahwa di Jawa Timur ada beberapa disabilitas yang masih memang belum mengenyam pendidikan. Gitu kan, atau belum sekolah, dan itu memang problem dari keluarga atau internal. Nah hal ini sangat dijadikan sasaran buat partai politik untuk masuk ke mereka, yang tujuannya adalah mempengaruhi teman-temannya yang sesama disabilitas untuk saling memilih. Jadi pernah ada cerita di tahun 2019 salah satu calon dewan di salah satu daerah itu mendatangi salah satu mantan ketua salah satu organisasi, yang mana beliau menjanjikan saya ingin membikinkan madrasah khusus untuk disabilitas. Nah ini kan iming-iming ya, menggiurkan ya. Karena sejauh ini kan madrasah khusus disabilitas
jarang ada gitu. Ya ada kan SLB gitu kan ada ya, tapi madrasah belum ada gitu. Nah hal ini membuat ketertarikan sendiri, yang akhirnya teman-teman yang didatangi ini mau untuk mengajak teman-temannya yang lain, Mas Arif. Sehingga hal ini diterima oleh salah satu teman yang ikut pertuni saat itu, gitu kan? Diterima oleh salah teman yang ikut pertuni, ceritalah ke salah satu pengurus cabang cerita ke saya, karena saya saat itu juga pengurus cabang ya, belum di Biro Advokasi Jawa Timur. Akhirnya kita tanya, kita telusuri dasarnya apa, ininya apa. Ternyata tadi supaya teman-teman ini membawa pengaruh untuk teman-teman difabel yang lain. Kalau bisa mereka malah sasaran organisasi itu organisasi yang bagus kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kan kenapa tidak organisasi itu sendiri yang didatangi ini, Mas Arif? Nah, menjawab yang disampaikan oleh Bapak tadi, yang penelpon tadi, bagaimana caranya kalau kami dari DPD Pertuni Jawa Timur memang mempunyai program yang mana programnya adalah program edukasi tentang pemilu. Nantinya kami akan MOU dengan KPU Jawa Timur dan Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur. Ini masih proses karena kan kita masih di pengurusan yang baru ya, di 2021-2026. Baru 2022 awal kemarin bulan Januari kita masih rapat koordinasi penyusunan program dan sebagainya, sehingga proses MOU itu akan kami laksanakan di Oktober mendatang. Nah, disitulah tujuan kami untuk mengedukasi teman-teman difabel di lingkup Jawa Timur dengan cara kami dari teman-teman Pertuni Jawa Timur. Tentunya nanti akan bekerja sama dengan masing-masing cabang dan KPU di seluruh kota kabupaten. Seperti itu. Poin-poin MOU-nya apa nih yang akan ditelurkan? Poin-poin MOU-nya yang pertama mengajak mereka untuk mengedukasi teman-teman disabilitas agar menghindari money politik. Oke. Yang kedua yaitu kita bisa memilih tanpa intervensi. Dan yang ketiga yaitu bisa memilih dengan pendamping yang sesuai dengan luber judil. Oke, pendamping ini ya. Iya. Ya, itu berarti mungkin yang tadi sempat disampaikan keluarga gitu yang di bawah gitu boleh gitu ya. Betul, keluarga. Oke. Silakan mungkin Pak Subairi ya. Ya. Terkait yang ditanyakan oleh penelpon dari Bandung tuh ya. KPU ya dalam setiap kali sosialisasi mesti kita menganalogikan ya. Yang disebut tadi dari Bandung, anggap aja kita terima 100.000 ya. Itu kalau dibagi 1 bulan ketemunya 3.000. Kalau dibagi 5 tahun. 5 tahun. Gak ada nilainya Pak ya? Iya paling setara permen salah satu permen lah ya. Bahkan pun nggak kebeli Pak. Nggak kebeli. Nah, artinya ya yang saya sampaikan apa memang sebegitu murahnya kita ini ya? Kita ini kan seperti itu. Itu satu ya yang sering kita sampaikan dalam tiap kali sosialisasi. Masa kita harus dalam tanda kutip dijual serendah itu kan. Jangan jadi pemilih murahan gitu ya Pak. Nah, itu pertama. Yang kedua, sering kami sampaikan dalam tiap sosialisasi, money politik ini ada konsekuensi logisnya yang harus diterima. Tidak hanya yang penerima tapi pemberi itu juga kena tindak pidana pemilu. Dan di situ kemudian ranahnya teman-teman Bawaslu. Nah, ya apa mau ketika mohon maaf yang disampaikan Bapak tadi terima 100.000 tapi berkonsekuensi secara hukum. Dan itu juga tidak hanya hukum, juga ada subsidiarnya, ada dendanya. Denda juga ya. Nah, dua hal itu yang kemudian sering kami dengungkan, kami sampaikan setiap kali sosialisasi. Ya, tentunya itu kemudian mengajak pemilih ya, baik pemilih pemula ataupun pemilih teman-teman disabilitas. Jadi ada konsekuensi dari tidak hanya yang memberi loh sekali lagi, tapi tidak hanya yang menerima sekali lagi, tapi yang memberi juga kena pasal tindak pidana pemilu. Saya kira itu dua hal yang kemudian sering saya sampaikan, dan itu tentunya kami ngajak lah. Ya kita yang pemilu ini yang lebih bermartabat seperti itu. Artinya
udahlah sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan visi misinya apa, ya udah memang itu adalah yang terbaik dan yang cocok bagi pemilih, silakan. Kalau KPU kan nggak boleh ngarahkan, tapi yang pasti ya jangan sampai salah pilih karena memang ini konsekuensi 5 tahun ke depan. Betul. Dan yang pasti ya milih lah, silakan datang ke TPS, silakan siapa saja yang dipilih. Dan ini yang paling menarik ya Pak Surahim ya. Tiap kali pemilu itu ada banyak teman-teman dari perusahaan atau yang usaha itu loh, habis nyoblos lihatkan tinta dapat diskon, apa gitu ya. Iya betul. Itu sebagai bentuk dari tanggung jawab mereka untuk kemudian mensukseskan pemilu. Itu sungguh luar biasa. Dan itu cukup cukup ampuh kemudian untuk menarik minat jadi trigger yang masyarakatnya. Baik ya. Itu hanya kalau saya hitung masih belum maksimal. Saya bisa bayangkan ya, terutama perusahaan-perusahaan yang kemudian punya begitu banyak karyawan, terus punya begitu banyak pengunjung, sudah tinggal tunjukkan ini udah tinta diskon sekian persen. Itu orang juga semangat digencarkan di media sosial masing-masing. 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Itu saya melihatnya juga luar biasa. 0,0 sekian persen dari labanya mungkin Pak. Harusnya CSR-nya juga menyasar ke sana. Betul. Ya. Yang artinya kan kalau mereka menuju ke sana kan berarti kepedulian perusahaan-perusahaan terhadap pemilu pun juga tinggi sebenarnya kan. Saya kira ini menarik untuk sebagai salah satu solusi menekan money politics ya. Daripada menerima duit cash begitu ya mending menerima diskonan. Dan mudah-mudahan para CSR yang mendengarkan bisa melakukan itu ya. Tapi kita tidak perlu terlalu khawatir yang berlebihan. Memang fenomena money politics itu kan fenomena politik kuno ya. Dan tren terbaru seiring dengan meningkatnya pemilih-pemilih rasional, alhamdulillah di wilayah urban area efektivitas money politik tidak sedahsyat yang di rural area. Kalau di pedesaan memang angkanya masih di atas 32%, tapi kalau di perkotaan cenderung menurun dari 18 menjadi 14, dan yang terakhir kemarin di Surabaya malah tinggal 11%. Itu artinya bahwa orang mau menerima duit dan tidak mau memilih yang ngasih duit. Jadi dia memang sengaja menghukum. Saya kira ini juga menarik. Jadi efektivitasnya itu hanya 11%, 12% begitu saja, dan itu kecil. Tapi saya percaya itu nanti akan terus menipis seiring dengan semakin terliterasinya pengetahuan masyarakat mengenai politik, termasuk tadi itu. Kalau seandainya banyak perusahaan yang mau CSR tentang itu, ya saya kira orang tidak lagi silau oleh 100.000 katanya Mas Supari. Kalau dibagi 5 tahun jadinya permen aja nggak kebeli. Tapi memang betul bahwa kepedulian hal-hal seperti itu juga menarik ya, karena partisipasi semua pihak untuk menekan. MP itu kan termasuk yang mengotori pemilu kita. Orang cenderung kemudian karena merasa berhutang budi karena dikasih uang cash tadi, akhirnya banyak politisi yang menempuh jalan pragmatis, jalan shortcut ya, walaupun itu menurut saya juga jalan sesat. Tidak perlu bekerja 5 tahun menemui konstituen ya, dengan cara membagi uang aja sudah cukup menjelang pemilu. Nah kalau seperti itu, lagi-lagi pemilu kita harus menjadi pemilu mamalia tadi. Apa bedanya kita sebagai makhluk insania yang memang punya karsa, punya daya imajinasi politik, punya keinginan dan pengharapan, tidak akan bisa tercapai kalau MP itu tidak kemudian dimusuhi bersama menurut saya. Memang kalau diskusinya asik itu gak kerasa Pak, ini sudah 8.53 ini. Saya di warning tinggal 7 menit. Tapi saya bacakan dulu yang di WA nih dari Pak Andi Rangga ya. Jadi pemilih difabel memang banyak hak yang memang punya hak yang sama. Di samping ada pendampingan TPS, itu yang paling penting adalah memberikan kesempatan pada keluarga begitu, karena keluarga itu yang paling dekat dengan mereka, sehingga tidak ada keribetan antara pemilih dan juga pendamping, karena keluarga itu biasanya jujur begitu ya, yang kemudian mengawal mereka para pemilih. Dan kemudian mohon untuk KPU ya, yang harus diprioritaskan adalah lansia dan difabel, ini paling penting. Oke, terima kasih banyak Pak Andi Rangga.
Bu Dini di Surabaya, kalau pemilunya sudah asik, harapannya yang terpilih juga kedepannya juga harus asik. Amin. Kembali ke Amin. Pak Surokim tadi begitu ya, bahwa ini bukan hanya soal teknisnya tetapi juga semuanya, baik calon yang dipilihnya begitu ya, partai politiknya itu pun juga harus asik-asik gitu. Kalau semuanya asik kan yang kepilih pasti asik kan gitu ya. Kemudian Pak Lukman di Gunung Sari, saya berharap pemilu tahun 2024 ini lebih banyak calon ya, sehingga pilihan-pilihan masyarakat itu pun juga bervariasi dan suara tidak fokus pada 1-2 orang saja. Oke. Bu Dewi di Wonokromo ya, menurut saya pemilu yang luar biasa asik itu adalah pemilu yang menyenangkan. Mbok sewaktu-waktu nanti dibuatkan pemilu itu nggak harus ke TPS tapi nyoblos seperti di ATM kayak di negara-negara Eropa gitu. Menarik juga ini ya. Asik juga itu. Asik juga ya. Betul, gitu ya. asik juga itu. Jadi nggak perlu datang di waktu yang bersamaan tapi bisa pokoknya ada tempatnya, bisa nyoblos kapan-kapan gitu ya. Pokoknya terdata semuanya nih. Ada-ada aja nih Bu Dewi, keren tapi Bu Dewi. Mantap Bu Dewi. Asal tidak keluar uang dari ATM. Gitu ya. Iya, tapi kan nanti otomatis ya, setelah nyoblos keluar uang gitu. Ya, itu kalau nomor tertentu itu ada uangnya. Terakhir dari Ibu Naswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diskusi yang sangat menarik ya, meskipun pemilu sampai saat ini juga masih belum dalam pikiran masyarakat karena masih jauh sekali, tapi saya berterima kasih karena mengingatkan bahwa pemilu itu harus asik, bukan pemilu yang gontok-gontokan. Betul. Terima kasih banyak Bu Najwa. Nah ini sebagai penutup ya, mungkin melengkapi tema kita pada pagi ini, pemilu asik menyatukan kan gitu, yang menjadi diksi yang menarik ya, bahwa pemilu asik itu poin pentingnya adalah yang menyatukan Indonesia. Tadi ada Pak Lukman di Gunung Sari yang menurut saya juga asik ini komentarnya, bahwa kalau perlu calonnya jangan itu aja, ada variasi banyak orang gitu. Mungkin kalau banyak orang bisa asik gak sih Pak? Tapi ini sebagai penutup satu persatu sambil nanti Pak Surakim bisa kasih bahwa ini termasuk yang selalu digelorakan begitu Pak, bahwa calon jangan sampai cuma 2 gitu. Nanti kalau enggak hadap-hadapan lagi, kalau enggak calon itu perlu 5-6 gitu. Tapi sebagai penutup mungkin Pak Denny bisa mengawali dulu Pak Denny. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih pada seluruh komentar di WhatsApp ya. Jadi begini, ketika kita semakin banyak pilihan, itu yang betul, agar variasi. Tapi kembali lagi ke teman-teman disabilitas. Yang disampaikan Pak Subairi tadi betul. Ketika Pak Subairi di KPU Surabaya, huruf Braille itu semua ada gitu. Termasuk Pilwali. Tapi kembali lagi apa yang di desa itu seperti itu. Kadang yang di desa itu sebenarnya sudah ada dan tersedia, cuman TPS tidak mau ribet dan tidak menyiapkan itu. Yang dari catatan di situ. Nah, ketika pemilih peserta para calon ini semakin banyak seperti DPD RI kemarin sampai 30 berapa, itu sebenarnya surat suara yang lebar itu semakin menyulitkan disabilitas netra untuk nyoblos, apalagi tidak ada template braille-nya. Gitu. Kalau mungkin teman-teman yang non difabel netra yang bisa melihat mungkin masih bisa diluruskan bagaimana lah caranya, tapi kami yang tunanetra terus susah kalau semakin banyak pilihan. Yang apa kemarin tuh DPD RI ya, apa DPD yang sampai 30 berapa itu? DPD. Nah, DPD. betul. Itu yang sangat menyulitkan. Terus yang selanjutnya kembali ke pemilih asik. Harapan saya pemilih asik ini adalah pemilih yang pemilu asik, pemilu yang benar-benar asik adalah ya tadi seperti disampaikan Pak Surakim, sinkronisasi antara penyelenggara dan juga para pemilih dan juga para calon agar tidak ada mengurangi angka money politik. Dan hal itu juga tidak semerta-merta hanya tugas dari para peserta calon ataupun KPU, tapi Bawaslu juga harus turun di situ sebagai pengawasan terketat. Bagaimana ketika ada pelanggaran-pelanggaran kecil di masing-masing TPS. Begini itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak, luar biasa Pak Denny Kurniawan ya, Ketua Biro Advokasi DPD Pertuni Jawa Timur periode 2021-2026. Review dulu dari Pak Surokim, nanti mungkin garansinya dari Pak Subairi sebagai KPU gitu ya. Silakan Pak Surokim. Ya, di atas kepentingan politik ada kepentingan kebangsaan yang jauh lebih tinggi. Betul. Yang bisa dipelihara oleh semua pihak. Jangan sampai kontestasi pemilu itu menjadikan anak bangsa tercerai-berai, saling gontok-gontokan, menguatkan konflik yang kemudian membuat residu panjang untuk bisa merekonsiliasi itu. Jangan sampai, karena pemilu ini biayanya besar, mestinya hasilnya juga baik untuk kebangsaan kita. Makanya saya selalu berharap kedewasaan, atau dalam bahasa yang lebih konkret itu adalah pemilu cerdas, itu semakin ditingkatkan supaya biaya yang besar yang dikeluarkan oleh negara ini tidak sia-sia dan kian mengeratkan kebangsaan anak bangsa kita. Jadi pemilu asik itu adalah pemilu yang menyatukan,
pemilu yang mendekatkan hati-hati pemilih kita, pemilu yang bisa mendorong politik kita menjadi politik insania dan politik rohania. Keren sekali. Jadi bukan pada kepentingan diri ataupun golongannya, tapi inilah kepentingan kebangsaan gitu ya Pak ya. Itu yang harus dikedepankan. Terima kasih Bu Rohana Manggala dari live comment YouTube ya. Partisipasi itu sangat penting ya. Ini harus dijaga oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Pasti nih. Nanti kita garansinya minta ke Pak Subairi nih, dari KPU Kota Surabaya. Monggo silakan Pak sebagai penutupnya Pak. Ya, makasih Mas Arif, Pak Wahim, Mas Dani ya. Salah satu tagline kita itu adalah KPU melayani. Ya. Satu itu melayani peserta pemilu yang dalam hal ini partai politik, caleg dan juga teman-teman dari perseorangan DPD. Kami melayani. Tentu melayani. Yang kedua juga melayani pemilih, masyarakat. Nah, karena memang fungsinya melayani, ya kita harus satu, ya full senyum lah. Jangan kemudian KPU-nya itu merengut terus. Karena keramahan petugas tadi, betul, kata Pak Denny dituntut itu ya. Betul. Kita ini memang yang lagi kita genjar-genjarnya, karena memang hakikatnya kita itu melayani peserta pemilu, melayani pemilu, ya kita harus full senyum. Ya, dan kami ya terakhir beberapa hari terakhir ini udah bahkan melayani kita 24 jam. Ada integritas 24 jam. Mantap. Pemilih, peserta pemilu yang butuh informasi, silakan datang ke KPU. 24 jam kita ada. Nah, di situ kemudian kita yang kemudian biar kita menjadikan pemilu ini pemilu yang asik. Ya, betul. Asik bagi peserta pemilu, asik bagi pemilih, dan tentunya secara otomatis asik bagi penyelenggara juga. Ketika semuanya asik, ya tentu muaranya pemilu 2024 ini ya riang gembira lah. Betul. Nah, tidak lagi ada polarisasi, tarik menarik, gontok-gontan, ini sudah. Nah, dengan hakikat dua itu tagline KPU melayani, ya kita mari jadikan pemilu ini 2024 ini lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Amin. Dan tentunya kami berharap ya salah satu tolak ukurnya ya datang ke TPS. Ya kita sosialisasinya masuk terus yang hadir banyak, tapi kan kalau pas hari pemungutan suara ketiduran kan bingung juga kita. Kan seperti itu. Semisal Mas Denny sosialisasi terus tapi lupa berarti ternyata kalau perlu di alarm ya Pak ya. Nah, di alarm. Waktunya nyoblos gitu di alarm. Bagi saya tolak ukur asik itu ya datang ke TPS, gitu ya. Dan tingkat partisipasinya tinggi gitu ya Pak ya. Kalau nggak datang ke TPS nggak asik. Gak asik juga bagi Saya KPU kira ya. khusus untuk di TPS ya penyelenggara ya, beberapa kreativitas kemarin di pemilu mungkin perlu dilanjutkan ya. Tentang TPS unik itu, saya kira sebagian dari cara untuk membuat daya tarik supaya TPS itu asik juga. Betul. TPS Fashion Week begitu ya. Ada fashionnya di situ. Dan itu tidak ada anggaran dari kita. Memang murni kreativitas dari mereka. Tapi nggak dilarang ya Pak ya begitu ya? Nggak ada larangan itu ya. Bagian dari memberi sentuhan TPS menjadi kian humanis. Biasanya kearifan budaya lokal seperti itu, atau yang viral kekinian. Kalau dulu di Pilwali itu Avenger itu. Itu. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Subairi, anggota KPU Kota Surabaya, kemudian Pak Surokib, terima kasih. Terima kasih. Dosen Komunikasi Politik dari Universitas Trunajaya Madura, terima kasih Pak. Makasih. Kemudian Pak Denny Kurniawan juga terima kasih dari Pertuni. Ini baru permulaan. Artinya saya tahu bahwa Bapak-bapak punya banyak pendapat yang belum terungkapkan. Tapi agenda pembicaraan seperti ini harus dilanjutkan ini Pak. Harus. KPU, ya. Siap. Ya, kesimpulannya itu tadi. Ya, asik itu ya datang ke TPS. Datang ke TPS gitu ya, oke ya. Untuk mendorong supaya datang ke TPS, kita buat dialog seperti ini Pak. Betul. Diseringkan nanti Pak. 2023 mungkin akan banyak dialog yang sama ini yang harus kita kerjasamakan ya. Kalau bisa diagendakan aja KPU sini. Siap. Makasih banyak Bapak-bapak. Semoga sehat selalu dan semoga pemilu kita juga sukses dan asik ya Pak ya. Amin. Terima kasih. Anda suka mengikuti berita-berita aktual? Berarti sudah tepat kalau mendengarkan Pro 1 RRI Surabaya. DP merupakan seorang bandar narkoba dan harus meregang nyawa karena melawan petugas. Kalau saya, ayo rek, monggo rek.
jaga kesehatan, ayo saling melindungi, maskeran ya gitu. Jatim hari ini menyajikan informasi peristiwa yang terjadi hari ini dari berbagai daerah di Jawa Timur. Inilah Jatim hari ini.